Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina ya Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ena Luciana dengan NPM 101200022 dari kelas C3 Manajemen. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada semester 4. Pada video ini akan dibahas tentang syahadatain yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Selamat menyaksikan tentang pemaparan materi syahadatain, semoga bermanfaat. Bagian pertama yaitu definisi syahadatain. Kata syahadatan merupakan masdar dari kata syahida. Wajannya yaitu fa'ila yaf'alu fa'adalatan. Fa'alatan artinya pekerjaan dan syahida artinya menyaksikan. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, setiap kata atau kalimat kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna mushtarak dan makna muradif. Mushtarak artinya satu kata mengandung arti. Dalam Al-Quran, kalimat atau kata syahidah mempunyai arti yang berbeda-beda, tergantung pada kalimat yang mengikutinya. Misalnya, 1. Menyaksikan, 2. Menghindari, 3. Menyatakan, 4. Mengakui, 5. Mengikuti, dan 6. Mengetahui. Muradif ialah beberapa lafaz yang mempunyai satu arti. Menurut Aceng Jakaria, syahadat mempunyai beberapa arti, yaitu al-bayan, yaitu penjelasan atau keterangan, ar-ru'yat, yaitu melihat baik dengan mata kepala maupun mata hati, al-huduru, ma'a al-musyahadati, yaitu hadir dengan ikut terlibat melaksanakan. Selanjutnya, al-huduru al-mujarradur, yaitu melihat saja atau menyaksikan. Di dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai persamaan kata atau murofin. Yang pertama yaitu proklamasi atau pernyataan, kedua sumpah, ketiga pengakuan atau ikrar. Makna syar'i. Syahadatain merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan, setelah itu dibenarkan oleh hati atau tasdik bijannah qalbi. Persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Dengan demikian, secara syar'i syahadatain memiliki makna yaitu 1. Ikatan atau akidah. Dalam pengertian syar'i, akidah adalah iman dan keyakinan. Kalimat yang menjadi ikatan dalam Islam adalah kalimat La ilaha illallah, bisa disebut yaitu kalimat tauhid. Kedua yaitu perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing berjanji akan menaati atas persetujuan itu. Sedangkan berjanji adalah menyatakan atau bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu. Perjanjian dalam Al-Quran dapat berarti sumpah setia dan sumpah atau janji. Adapun kelompok orang-orang memenuhi sumpah janji ini yaitu muttaqin, mukminin, musailin, dan ulul albab. Sebaliknya, orang-orang melanggar sumpah atau janji adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan kontrak sosial. Bagian kedua, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam, sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan lain sebagainya. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan atau disebut juga amal jawarih. Tidak akan diterima amal soleh seseorang kalau belum melaksanakan syariat ini. Karena sangat penting, syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah 1. Rukun pertama rukun Islam. Syahadatain merupakan syarat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam. Syarat sah melaksanakan syariat sholat, zakat, puasa, dan haji adalah muslim. Kedudukan syahadatain merupakan rukun pertama dalam Islam. Kedua, perwujudan al-wala dan al-baro. Kalimah la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha selain menolak sesembah selain Allah, sekaligus juga mencabut loyalitas dan ikatan atau akidah kepada Togut. Penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap Togut inilah kemudian disebut al-baro. Pelaksanaan syariat syahadatain dengan cara mengikrarkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di hadapan seorang saksi dapat memperjelas loyalitas seseorang. Ketiga, tujuan akhir proses dakwah.
Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam sebagai sabili rabbiha, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. 4. Akar pohon Islam. Allah memberikan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik, sebagaimana dijelaskan pada Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Kelima, pondasi bangunan Islam. Bangunan dapat memiliki makna bangunan fisik, bangunan masyarakat, dan bangunan sistem nilai. Fungsi pondasi bangunan adalah landasan, pengikat, penguat, dan batasan. Kedua, bangunan masyarakat. Proses pembentukan masyarakat Islam adalah rukun pertama syahadatain, rukun kedua aqimus sholah, rukun ketiga zakat, rukun keempat haji, dan rukun kelima yaitu saum atau puasa. Ketiga, bangunan sistem nilai, yaitu syahadatain, sholat, zakat, haji, dan saum. 6. Penjaga hati. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, memelihara komunikasi dengan Allah, yaitu 1. Bertauhid rububiyah, dan kedua, bertauhid mulkiyah. Bagian ketiga, syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dilakukan sejak di alam arwah, dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Quran Surat Al-Qalam ayat 39. Tahapan syahadah manusia dalam syariat Islam, yaitu pertama, tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, yaitu 2 kali mati dan 2 kali hidup. Tahapan pertama, kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh di alam arwah. Artinya jasad dan ruh masih terpisah, seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Berdasarkan firman Allah dan hadis berikut 3 tahapan pembentukan jasad. 1. Tahapan nutfah atau janin manusia dibuahi. Kedua, tahapan alaqah yaitu gumpalan darah. Ketiga, yaitu tahapan mudghah atau gumpalan daging. Saat ruh dimasukkan ke dalam jasad manusia, saat itulah Allah mengadakan perjanjian dengan ruh tersebut. Diabadikan di Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Perjanjian tersebut disebut syahadah rububiyah atau disebut juga syahadah juriyah. 2. Kehidupan pertama. Pada tahapan kedua ini, manusia mengalami 2 tahapan, yaitu alam rahim dan alam dunia. Kematian kedua. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Jasad akan kembali kepada asalnya, yaitu tanah, sedangkan ruh akan disimpan di suatu tempat yang disebut alam barzah atau tempat menunggu. 2. Sikap manusia tentang syahadatain. Keberadaan Rasul adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Yang menerima seruan Rasul, biasanya ini orang-orang yang beriman. 2. Yang menolak seruan Rasul, biasanya ini manusia yang ragu-ragu dan sangat mencintai kehidupan duniawi. Bagian keempat, hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafaro, artinya menolak atau menutupi. Al-Islam adalah sistem kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti iman kepada zat Allah, iman kepada asma dan sifat Allah, iman kepada af'al Allah, iman kepada hubungan fungsional Rabb, Malik, dan Ilah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasulullah. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada takdir Allah. Rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari 5 bagian, yaitu syahadatain, sholat, zakat, saum atau puasa, dan yang terakhir yaitu haji. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam terinterpretasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu iman dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Iman sebagai akar. Iman tidak dapat kelihatan namun sebagai pondasi untuk pelaksanaan syariat Islam.
Islam sebagai batang berarti Islam akan tumbuh dan berkembang apabila wilayah menjamin terlaksananya syariat Islam. Ihsan sebagai buah. Ihsan artinya kebaikan. Ihsan akan timbul apabila syariat Islam terlaksana. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi dalam penulisan maupun pengucapan dan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.